Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, maunah, hidayah, terlebih nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan yang penuh barokah dan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita menuju Masjid Besar Al-Muhajirin Kepawon yang sangat kita cintai. Kedua kalinya, semoga sholawat salamnya Allah selalu tercucur curahkan ke pangkuan junjungan alam kita, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya untuk kita semoga diakui sebagai umatnya dan kelak berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, hadirin yang mulia, marilah kita bersama-sama untuk saling meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenar-benarnya. Berusaha semaksimal mungkin agar kita berupaya dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, izinkanlah saya membacakan ayat yang ketujuh dari Al-Quranul Karim, surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan akan satu permakluman, bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya dan pasti sungguh akan aku tambah nikmat. Dan barang siapa di antara kalian dan pada kalian itu ingkar atau kufur akan nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang mulia, dalam konteks ayat ini ada dua kata yang selalu kita dengar dan selalu kita ucapkan, yakni kata syukur nikmat dan yang kedua kufur nikmat. Syukur nikmat berarti itulah merupakan dalam konteks ayat ini janji Allah, bahwa Allah berjanji pasti akan menambah nikmatnya kepada siapa saja yang bersyukur. Dan yang kedua, bahwa ada kata atau kalimat kufur di sana. Wala in kafartum. Siapa saja di antara kalian, di antaramu yang kufur atas nikmat, maka jelas Allah berikan wa'id, ancaman, konsekuensi. Allah sampaikan, azabku sangat pedih. Hadirin yang mulia, Imam Ibnu Katsir mengartikan kufur nikmat dengan mengatakan kitmanun nikmat,
mengingkari nikmat Allah dan tidak melaksanakannya dengan sesuai kehendak Allah. Dan tentunya hadirin yang mulia, termasuk akan mendapat konsekuensi tercabut nikmatnya atau karunia-Nya. Yang kedua, Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengaitkan ayat ini dengan satu peristiwa sejarah, kisah Nabi Musa dan umatnya terdahulu dalam penekanan ini terhadap Raja Fir'aun waktu itu. Bahwa syukur yang dimaksud adalah untuk berupaya menguatkan dan membuka peradaban yang lebih kuat. Karena atas merdeka dari cengkraman Fir'aun. Artinya tidak cukup hanya rasa syukur saja. Kemudian yang mulia, dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraisy Shihab menyatakan, mengartikan syukur itu sebagai upaya menampakkan nikmat karunia. Dan kufur adalah menutup nikmat atau meniadakan nikmat. Artinya upaya syukur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kufur artinya dia termasuk orang-orang yang tidak pandai terhadap nikmat Allah atau ingkar. Hadirin yang mulia, untuk menampakkan syukur, maka dalam konsep ini ada 3 penampakan, strategi penampakannya. Pertama, syukur batin. Syukur dengan hati. Bahwa hati kita menyadari segala nikmat yang kita punyai. Baik boleh jadi nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang luar biasa, atau nikmat yang lainnya adalah mutlak dari Allah datangnya, bukan dari yang lain. Dan makna kesadaran bahwa hati kita selalu merasa cukup, tidak sombong. Kenapa? Karena kita tenang, hanya kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, nikmat syukur yang pertama adalah syukur dengan cara hatinya bersyukur. Itu merasakan yang kuat segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu penampakan yang kedua, strateginya adalah dengan syukur secara lisan, secara ucapan. Inilah yang menurut kita insya Allah agak ringan dan mudah. Minimal besitan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang lain. Itu ucapan yang sangat sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian secara lisan juga bisa kita dengan cara berzikir, mohon doa, zikir tasbih, tahlil, takbir, dan seterusnya sepanjang waktu dan sepanjang tahun selama hayat di kandung badan. Ini penampakan syukur secara lisan. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, penampakan syukur bil af'al, dengan perbuatan. Berupaya semaksimal mungkin kita mensyukuri nikmat Allah, untuk syukur atas segala perbuatan yang kita miliki, baik nikmat jasmani maupun rohani, nikmat keluarga, nikmat kita punya minimal 5 panca indera. Ada mata, hidung, telinga, kaki, tangan, tegak lurus, tegak dia berjalan yang normal. Itu pandai bersyukur minimal. Wajib kita melaksanakan apa? Berusaha maksimal dengan cara upaya meningkatkan karakter ketakwaan kita. Upayanya apa? Berusaha melaksanakan sekuat tenaga perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian dari segi tindakan juga dengan perbuatan syukur itu adalah boleh jadi kita dengan ibadah yang kuat.
bermuamalah, kemudian berempati. Mungkin boleh jadi juga dengan kondisi kita sosial, baik dia berinfak, sodakoh, cinta dengan mungkin pendidikan, dan membagikan ilmu, termasuk juga dengan al-af'al. Dan juga boleh jadi kita bersyukur dengan perbuatan biasa kita di kampung, mungkin syukuran. Itu adalah bagian daripada syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, yang saya muliakan, bahwa dari syukur itulah kita melihat ada dua jenis kenikmatan yang kita rasakan, yang kita miliki, yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama dengan jenis nikmat yang sugro. Kemudian jenis kedua namanya nikmat kubro. Nikmat yang sugro adalah jasmani, kesehatan badan kita, tapi sifatnya terbatas. Lalu yang kedua, jenis nikmat kubro, besar. Ini berupa spiritual, sangat tinggi. Iman, Islam, ihsan, tauhid yang tinggi. Dan jenis kesyukuran harus kita benar-benar kuatkan hari ini. Hari ini masih dalam suasana Rajab. Allah berikan kita bulan Rajab, bulan yang agung dan mulia. Inilah perlu kita syukuri, hadirin yang mulia. Allah memberikan Rajab dengan luar biasa. Memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Mungkin khatib dan para dai sudah menyampaikan ini. Tapi apa? Inilah bukti bahwa dengan adanya ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Maka wajib kita syukuri dan kita agungkan bulan Rajab ini. Silahkan isi dengan berbagai macam, baik zikir, ibadah, maupun amalan-amalan yang lain. Kemudian dari lisan, hati, lisan, perbuatan, dan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa minimal ketika menghadapi bulan yang luar biasa ini, dengan takzimnya hati kita, dengan diagungkannya bulan ini, dengan ada peristiwa yang besar, banyak sekali peristiwanya termasuk kelahiran Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kekuatan yang kita miliki untuk apa? Menempa diri, mempersiapkan untuk bulan selanjutnya. Maka disampaikan bahwa bulan Rajab ini kita menanam, laksana menanam kata para ulama. Kemudian setelah itu ada Sya'ban. Kita menyirami, memupuk. Dan nanti ketika Ramadan kita memanen berupa itqan minan nar, insya Allah. Maka doa Rasulullah sampaikan kepada kita, disunahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Inilah termasuk syukur yang harus kita kuatkan dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan menuju orang-orang yang sempurna, dan mudah-mudahan peningkatan kualitas takwa selalu diberikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Sehingga nanti kita semua mukmin muslim lebih baik semua amal ibadah dari hari ke hari. Rasulullah menyampaikan, man kana yamhu khairun min amsihi fahuwa rabihun wa man kana barang siapa yang perbuatannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan dia termasuk orang-orang yang robihun, orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang beramal hari ini sama misla min amsihi bahwa magunun, siapa orang yang amalannya hari ini sama dengan kemarin, termasuk merugi. Wa mangkana, dan barang siapa hari ini syarron min amsihi,
fahuwa mal'un. Siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, termasuk celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zawjina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya karim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna dha'ifun faqawina wa inna dhalim fa'izzana wa inna faqirun faghnana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru lahu ni'amahu wazkurun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.